Selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah kabar kalian baik? Baik. Kalau ibu nanya apakah kabar kalian baik, kalian harus menjawab baik luar biasa. Bisa? Bisa, Bu. Ibu tanya lagi ya, apakah kabar kalian baik? Baik luar biasa. Kalian ngantuk kan? Ibu maju ke depan. Ngantuk sih, Bu. Ngantuk, Bu. Baiklah, pagi hari ini materi yang kita bawakan yaitu sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sumber daya alam Baiklah, di sini kita akan membahas materi dengan sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Tidak, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati atau sumber daya alam pada tumbuhan. Adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Contoh sumber daya alam hayati atau biotik adalah tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam yang berasal dari hewan adalah berupa daging, ikan, telur, dan lainnya. Sedangkan sumber daya alam nabati atau dari tumbuhan yaitu terdiri dari rumput, daun, sayuran. Ada yang tahu lagi? Apa itu dari tumbuhan? Yaitu buah, kayu, biji, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati atau biotik. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang bersumber dari komponen abiotik atau benda mati, meliputi seluruh unsur yang tidak bersenyawa. Contohnya adalah udara, air, tanah, sinar matahari, dan bahan pertambangan dan lain-lainnya. Dua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu merupakan sumber daya yang berasal dari alam dan dapat digunakan berkali-kali tanpa khawatir akan ketersediaannya, karena tidak akan habis serta diperbaharui oleh alam terus-menerus. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar kelestariannya tetap terjaga. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan. Tumbuhan merupakan produsen utama dalam rangkaian rantai makanan. Sebagian besar makhluk hidup selalu mengonsumsi tumbuhan setiap harinya. Dan tetapi ketersediaan di alam selalu ada, baik tumbuh secara alami maupun melalui budidaya, perkebunan, atau pertanian. Kedua, itu adalah hewan. Pemanfaatan sumber daya dari hewan dapat berupa daging, susu, kulit, tenaga, serta kotoran hewan yang dijadikan pupuk. Ketersediaan sumber daya alam hewani tercukupi karena hewan dapat bereproduksi, misalnya melalui kegiatan peternakan. Yang ketiga yaitu air. Air merupakan faktor utama penyusun kehidupan. Air diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis, serta dibutuhkan hewan dan manusia agar terhindar dari dehidrasi dan tetap bertahan hidup. Selanjutnya, yang kedua yaitu sumber daya alam. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya yang berasal dari alam dalam jumlah terbatas, sehingga
Bila digunakan secara terus-menerus akan habis atau punah. Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dilakukan secara tepat guna misalnya produksi pertambangan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu logam. Jenis-jenis logam seperti emas, besi, dan tembaga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua yaitu batu bara, produksi tambang yang terbentuk dari pembusukan sisa tumbuhan yang menjadi fosil atau batuan. Produksi pertambangan ini biasa digunakan manusia sebagai bahan bakar industri. Yang ketiga yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan dari hewan yang tertimbun secara ribuan tahun pada lapisan bumi. Untuk mendapatkan harus menggunakan proses pengeboran pada area kilang minyak yang buta. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam. Ada yang tahu manfaat sumber daya alam dalam hidup kita? Enggak, Bu. Kemana ini semuanya? Ayo tepuk tangan dulu supaya kita semangat, ayo. Anak-anak ibu, pada saat waktu ibu menerangkan, harap fokus ke ibu agar semua materi masuk ke dalam otak dan kita bisa menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengerti? Mengerti. Ya, sekarang ibu akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan kita. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar atau primer serta kebutuhan sekunder. Yang pertama, kebutuhan primer. Ada yang tahu apa itu kebutuhan primer? Enggak, Bu. Kebutuhan dasar atau primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus terpenuhi. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar mencapai kehidupan sehat dan aman. Ada yang tahu apa itu contoh-contohnya? Coba minta, apa itu contoh-contohnya? Sumber daya primer. Contohnya seperti pangan dan udara bersih. Nah, itu adalah contoh primer yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang diperlukan manusia untuk mendukung kesejahteraan dan menikmati hidup. Contohnya yaitu seperti pendidikan, kendaraan, hiburan. Selanjutnya, setelah kebutuhan sekunder, ada yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Ada yang tahu apa itu kebutuhan tersier? Ya, Bu. Yaitu kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh barang-barang mewah untuk meningkatkan gengsi terhadap manusia lain. Contohnya yaitu seperti mobil mewah, terus seperti perhiasan. Di sini anak-anak ibu nggak ada yang pakai perhiasan kan? Kita ini rumah banyak, Bu. Iya, banyak. Sekarang ibu akan bicara. Kita anak-anak ibu kan masih SD, masih umur 9 tahun, 10 tahun. Itu tidak boleh dulu memakai perhiasan. Karena apa? Nanti kalau ada orang jahat, dia akan mengambil kalung kalian atau mengambil gelang gitu. Jadi itu tidak boleh ya anak-anak. Oke, Ibu. Mengerti? Baik, selanjutnya. Baiklah. Baik, dari materi yang Ibu paparkan tadi, Ibu mengambil kesimpulan dari sumber daya alam itu ialah pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan agar terciptanya dunia yang lestari. Upaya yang dapat kita lakukan antara lain menghemat penggunaan sumber daya alam, menjaga dan dari kelangsungan sumber daya alam, serta bijak memanfaatkan sumber daya alam. Baiklah,